Oke, silakan dicari kertas dulu di lapangan. Oke, lanjut ya. Nah, sebelum kita lanjut pembelajaran, hari ini kita mau ice breaking dulu. Jadi Bapak minta kalian berdiri dulu semua. Oke, jadi sebentar kalian lihat arahan yang Bapak Guru berikan. Perhatikan ini ya. Ini namanya apa? Pointer ya. Jadi pointer ini kalian perhatikan, kalian amati. Jika dia bergerak ke kiri, kalian ikuti ke kiri. Ke kirinya pointer. Pointer kamu perhatikan. Kalau pointernya miring ke sini, kamu ikuti ke sini. Ya. Kalau dia ke kanan, ikut ke kanan. Kalau dia maju, kamu ikut maju. Kalau mundur, ikut mundur. Kalau dia naik lagi, berarti kamu lompat atau berjinjir. Oke? Fokus ya. Siap? Oke, perhatikan baik-baik. Oke, silakan dulu. Oke, karena kalau sudah fokus, sudah lompat-lompat, artinya sudah luar biasa. Nah, sebelum kita melanjutkan materi kita hari ini, itu nanti ada juga pembelajaran. Kita akan menyanyikan dulu ya lagu terkait dengan belajar Pancasila ya.
Jadi itu adalah sebagai salah satu kesadaran kita sebagai warga negara, terutama kita sebagai siswa, dalam memahami bahwa di dalam pembelajaran kurikulum merdeka kita harus memahami bahwa ada yang namanya kita bagaimana terhadap Tuhan yang Esa, berperilaku yang positif, beriman dan bertakwa, ya kan? Oke, berkebinekaan global, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Jadi ini yang perlu kalian tanamkan, ada gotong royongnya, karena di sekolah kita tidaklah sendiri, karena kita ingat kita adalah makhluk sosial. Jadi sebagai makhluk sosial kita harus apa? Bekerja sama. Bekerja sama inilah yang dikatakan sebagai gotong royong. Selain gotong royong, kita juga diminta untuk mandiri. Mandiri bagaimana? Mengembangkan diri, kemampuan diri kita dalam segala hal. Gitu ya? Jadi kita harus mampu mengembangkan diri. Contohnya belajar di sekolah kita bersama-sama teman. Ketika sudah kembali ke rumah, kita punya gadget, kita punya handphone. Kita gunakan untuk belajar. Belajar di mana? Ada YouTube-nya, ada Google-nya, bisa juga melalui blog site, atau mungkin IG, atau Instagram. Bahkan di TikTok juga banyak ilmu-ilmu yang bisa menambah wawasan kita dalam belajar, apalagi tentang ilmu agama. Ya, karena di dalam kata berkebinekaan global, kita berarti yang luas ini bisa satu. Ya, berbagai cara, ya, beragam-ragam adat istiadat yang ada di Indonesia, kita sesungguhnya adalah satu, disebut dengan Indonesia. Makanya pemerintah menerapkan, mari kita tanamkan diri kita, tingkatkan kreativitas kita agar kita menjadi siswa yang cerdas, ya, siswa yang bermanfaat untuk siapa? Diri sendiri, orang tua, sekolah, masyarakat, bangsa dan negara. Oke, udah ya. Jadi SDK-nya sudah untuk hari ini. Nah, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, ya, pada pertemuan sebelumnya waktu awal, ya, kita sudah di SD sudah mempelajari tentang agama, apa itu tentang Pancasila, 5 dasar keyakinan umat Hindu. Ada juga tentang kerangka dasar agama Hindu yang ada 3, fatwa, susila, dan acara. Ini penting, ini dasar dalam pelajari agama. Nah sekarang ketika kalian sudah berada di SMP, kalian belajar yang pertama adalah tentang Weda. Ya, karena materi pokok kita di sini adalah tentang Upaweda. Tapi Upaweda itu berasal dari Weda itu sendiri. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana posisi dan kedudukannya di dalam kitab, ya, kitab suci Weda, Upaweda itu sendiri. Baik, sebelum itu silakan ambil sikap yang sempurna dulu. Kita melakukan mindfulness dulu, ya, sikap sempurna. Oke, fokus, rilekskan tubuh dulu ya, sebentar rilekskan, agak tenang, ya, sebentar saja. Kita mau freshkan karena tadi sudah merasa senang, merasa bahagia, nyaman. Posisinya ambil yang nyaman saja. Boleh yang seperti ini, ya, mustika lana yang biasa kita lakukan. Ya, oke. Sekarang rilekskan tubuh Anda. Dan kita dari musik dulu ya. Untuk terakhir baru kita iringi dengan musik. Oke, untuk rilekskan tubuh, mari kita fokus kepada tarik nafasnya perlahan. Hembuskan. Ya, rasakan angin spoi-spoi yang menerpa tubuh Anda. Tarik lagi nafasnya perlahan. Hembuskan, jangan dipaksa. Ya, perlahan hembuskan. Tarik nafas lagi. Hembuskan lagi. Tarik nafas lagi. Hembuskan lagi. Oke, buka matanya perlahan. Semoga tubuhnya semakin oke. Ya. Dari mana rasanya? Enak ya? Menarik, oke. Kalau kita lagi bermasalah, kita punya masalah, baik itu terkait dengan hal untuk belajar, kamu tenangkan diri dulu. Tarik nafas dulu
memuluskan. Ibaratnya kita mulai menyadarkan diri, oh kita itu perlu menenangkan pikiran kita, menenangkan hati kita, sehingga kita bisa belajar dengan baik. Semua masalah yang ada bisa diselesaikan dengan baik. Sudah? Oke. Nah, kita akan lanjut dulu. Nah, pada pembelajaran ini, baik anak-anakku sekalian, diperhatikan, nanti Bapak akan bagi ke dalam 2 kelompok, anak-anak jumlahnya 5 orang. Kita akan bagi dalam 2 kelompok, dan 2 laki-laki akan Bapak bagi 2, dan 3 perempuan ini Bapak juga akan bagi 2 nanti di kegiatan inti kita. Nah, pada kegiatan awal ini Bapak akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui pengamatan peserta didik dapat menjelaskan pengertian dari upah weda sebagai bagian dari weda semerti. Yang pertama dia melalui pengamatan peserta didik dapat menjelaskan pengertian dari upah weda sebagai bagian dari weda semerti. Terus yang kedua, melalui diskusi kelompoknya nanti, peserta didik mampu menguraikan bagian-bagian kitab upah weda. Nanti diskusinya, kamu mampu menguraikan, memberikan penjelasan dari bagian-bagian kitab upah weda yang akan Bapak tayangkan slide-nya secara sepintas saja. Baik, paham? Paham? Oke, kalau sudah paham, nah, kita lihat ini profil yang sudah kita nyanyikan tadi, ya kan? Di sini ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Terus berakhlak mulia. Berakhlak itu artinya berperilaku yang mulia, berperilaku yang baik. Nah, terus ada di sini gotong royong. Gotong royong kita apa? Bekerja sama. Ingat, kata gotong royong bekerja sama untuk menghasilkan sesuatu yang sama. Ya, bukan sama-sama bekerja saja, tetapi bekerja sama dalam memperoleh sesuatu yang kita inginkan. Nah, terus mandiri. Mandiri ini adalah terkait dengan pengembangan yang akan kita lakukan baik di luar dari konteks sekolah, bisa juga pengembangan yang kita lakukan di kegiatan ekstra kurikuler kita. Ya, yang tadinya ada fokus belajar di kelas, ketika di ekstra, Anda bisa mengembangkan bakat minat Anda. Tentang Anda suka olahraga, suka seni, Anda bisa melakukan, menuangkan segala ide-ide yang Anda miliki. Terus kreatif, bernalar kritis. Sebagai siswa, kita harus lebih banyak kreatif, mencari ilmu-ilmu, sehingga kita menjadi orang yang lebih baik ke depannya. Bernalar kritis artinya memiliki cara pandang yang luas. Ya, bukan hanya menentang, tetapi dia memiliki cara pandang yang luas. Karena berkenalan kritis. Oh, misalnya kita ambil contoh sederhana sebelum kita lanjut. Kita mau menit 1, ya kan? Kita bisa lewat dari perempatan sana belok kanan. Bisa juga kalian terus lewat unit 5. Ini cara pandang kan? Bisa nggak kalian tembus unit 1? Bisa. Bisa lewat sini tembus unit 1? Bisa. Lewat sawah, ya kan? Nah, artinya cara pandang kita. Jalan yang ditempuh itu berbeda, tetapi tujuannya sama. Ini cara pandang. Oke, jadi kita masuk ke pertanyaan tematik. Nah, anak-anak, pernah kalian mendengar atau menonton cerita tentang Pandawa dan Kurawa? Pernah belum? Pernah nonton atau pernah dengar? Pernah dengar tapi tidak pernah menonton. Berarti pernah mendengar ya tentang cerita-cerita Pandawa itu sendiri. Nah, sekarang kita paham bahwa di media sosial, terutama YouTube, itu sudah banyak tontonan-tontonan terkait dengan Mahabharata dengan berbagai versi. Ramayana juga dengan berbagai versi. Jadi nanti kedepannya mari kita untuk selalu mengeksplor, mencari sesuatu yang baik untuk kita, baik untuk perilaku kita. Karena di dalam ajaran ini mengajarkan bagaimana tingkah laku manusia dalam menghadapi segala kesulitan yang ada di lingkungan sekitar. Baik, sudah paham ya? Nah, nanti
nanti untuk segala kegiatan itu Bapak akan nilai semua. Yang pertama itu dari kegiatan semuanya nanti ada yang rajin tanya jawab, akan langsung berikan nilai, ya, karena Bapak sudah siapkan di laptop untuk nilaiannya, terus diskusi siapa yang aktif, Bapak akan berikan langsung poinnya, hasilnya nanti itu dipresentasikan oleh masing-masing. Kita gunakan waktu diskusi hanya sebentar, tidak usah terlalu lama. Tapi nanti yang Bapak mau adalah bagaimana hasil kerjasama anak-anak semua dalam mempresentasikan itu. Hasilnya seperti apa? Nanti kita lihat. Nah ini materi pembelajaran tentang Upaweda. Silakan, ini hanya sekilas saja Bapak tampilkan, karena nanti lebih banyak materi itu akan Anda bahas karena Bapak sudah bagikan bukunya. Sebentar juga Bapak akan tayangkan video yang berkaitan dengan materi tentang Upaweda, dan nanti kalian kerjakan di kelompok. Bapak sudah siapkan juga lembar kerja peserta didik dalam kelompok. Nah, oke, sudah. Nah, sebelum kita lanjut, ada yang mau bertanya dulu sekilas tentang apa yang sudah Bapak sampaikan tadi, atau mungkin ada yang gimana temannya masih belum jelas, Pak, ini saya belum mengerti nih terkait dengan Upaweda atau apa. Silakan bertanya dulu sebelum kita lanjut materi. Silakan. Iya, bagusnya presentasikan di depan, ya, presentasikan diwakili satu orang di depan, itu tidak masalah. Kita belajar untuk tampil dulu. Karena Bapak mau lihat, kamu mampu nggak berdiri seperti ini di depan? Karena setiap orang tidak akan bisa menjadi orang yang yang biasa menghadapi orang banyak kalau mereka tidak pernah belajar. Yang kedua, setelah kita tampil, mampu nggak kita berdiri dan ngomong, menyampaikan apa pesan dan kesan dari hasil dari yang kamu diskusikan. Ini tujuannya adalah untuk membangun semangat kalian, membangun kerjasama kalian, dan membangun apa? Ini mental. Ya, dalam belajar jangan pernah takut salah. Bapak sering ingatkan, kalau kita belajar jangan pernah takut salah, karena kita harus belajar dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Ingat ya? Oke, siapapun boleh nanti tampil untuk mempresentasikan. Ya, paham ya? Oke, udah. Ada lagi yang mau bertanya sebelum kita lanjut? Ada? Udah jelas? Jelas ya? Oke, sebelum kita lanjut, Bapak mau bagi aja langsung kelompoknya. Abi dengan Rindi baru tukar. Ya, Rindi di sana, di sini. Oke, silakan. Apa ya, kita sama-sama belajar. Walaupun Anda berbeda jenis kelamin, Anda adalah satu kelompok. Tujuannya apa? Membiasakan diri untuk berbaur, bersosialisasi, berrelasi, berhubungan yang baik dengan yang lain. Nanti silakan bekerja sama dalam kelompok. Oke, sekarang kita lanjut dulu. Bapak sampaikan sedikit terkait dengan Upaweda. Nah, Upaweda, sambil kalian amati, buka silakan di bukunya. Cocokkan dengan tayangan slide yang Bapak sampaikan di depan. Yang Bapak tuangkan di depan. Upaweda itu terdiri dari dua kata, berasal dari bahasa apa? Oke, Upaweda berasal dari bahasa apa yang depan? Bahasa Sanskerta, bukan bahasa Bali ya. Nah, terus terdiri dari berapa kata? Terdiri dari dua kata. Apa saja? Jadi coba simpulkan. Ya, beri kesimpulan. Jadi Upaweda itu apa? Oke, Upaweda artinya dekat dengan pengetahuan suci. Makanya tadi itu dekat itu. Sekarang Upaweda itu sudah dibuat lebih sederhana dalam mempelajari. Kenapa? Karena Weda itu agar memperluas pengetahuan masyarakatnya, sehingga para maharsi memudahkan dalam bentuk penerjemahan
Weda di sini. Makanya muncul nanti adanya bagian-bagian dari kitab Upaweda. Nah, kita perhatikan Weda itu adalah merupakan sumber kebenaran. Jadi semua yang dituangkan dibuat dalam kitab suci Weda adalah sumber kebenaran. Oke? Terus dari Weda diperhatikan, ini menetes intisari kebenaran dalam ajaran agama Hindu. Terus Weda dijadikan pedoman. Kalau dulu, ya, sebelum perkembangan zaman, Weda dikenal sebagai pelita. Kamu dengar pelita? Pelita itu apa sih fungsinya? Oke, pelita itu untuk menerangi ruang. Sebelum kita menemukan listrik masuk ke desa-desa kita, terutama wilayah Kalena, Angkona, kita dulu orang sini tidak memiliki listrik. Jadi penerangan kita menggunakan pelita. Nah, Weda ini diperhatikan, ya. Weda ini dijadikan pedoman atau pelita manusia, pelita hidup yang bertujuan untuk menerangi manusia dari kegelapan. Ingat anak-anak, manusia memiliki dua sifat yang tidak bisa dipisahkan, baik dan buruk. Ya, Asuri Sampat dan Dahindi Sampat. Asuri Sampat artinya sifat keraksasaan manusia. Ada tamak, ada rakus, ya, sifat-sifat buruk berkumpul di Asuri. Kalau Dahindi Sampat adalah sifat kedewaan, sifat-sifat yang baik, bijaksana. Nah, inilah yang ada di ajaran Weda. Itu baru secara umum, masih ada pendalaman. Nah, kita lanjut. Oke, silakan diamati gambar ini. Dari gambar ini, coba siapa yang bisa menjelaskan lagi buat apa? Gambar seseorang membaca buku. Oke. Jadi di sini ada gambar orang membaca buku cerita. Terus ada lagi, Adrian, kira-kira gambar ini yang kamu pahami tentang apa? Ayo, pemahaman kamu kira-kira seperti apa? Oke, mengamati temannya bercerita. Nah, dia coba kira-kira lagi ngapain nih? Ayo. Kira-kira gambar apa saja? Ini temannya ada tadi membaca cerita, ada yang mengamati, terus berdiskusi, belajar bersama. Oh, banyak loh. Ayo, Abi, bagaimana Abi? Kira-kira dari gambar ini kamu mau menyimak tentang apa ini? Belajar dengan pemandangan indah. Kita masuk, luar biasa. Ayo Abi, kira-kira pendapat kamu apa? Kita masuk berapa? Luar biasa bunganya di belakang Pak. Ya Abi, coba. Belajar dalam satu kelompok. Good juga, bagus. Ya, ini ingat, bernalar kritis, pandangan kamu boleh berbeda. Tapi ingat kontennya. Ini kan konteksnya sudah jelas. Ada berkelompok, berdiskusi, ada yang mengamati, ya, entah itu hanya cerita saja, bisa kita dari segi pandang kita, oh dia lagi baca cerita, oh asik sekali sambil berbaring, menikmati pemandangan indah. Tidak masalah. Ingat nak, ini kegiatan tidak bermasalah. Inilah tujuannya adalah membangun nalar kritis. Oke, paham? Paham? Ada lagi yang mau menambahkan? Silakan kalau mau menambahkan pendapat saya. Oke, seorang anak belajar dengan cara berbaring. Oke, itu pendapat. Itu luar biasa. Karena memang ada di gambar itu. Karena pasti gaya kalian dalam belajar pasti sama. Ya, sama dalam artian ada yang mengikuti duduk cantik, ada yang miring-miring, ada yang berbaring, ada yang tengkurap. Ya enggak?
Ya. Siapa yang gayanya sambil tengkurap belajar, sambil tengkurap, sambil berbaring pegang HP? Ya, ini gaya loh, gaya belajar kalian. Ada yang suka belajar musiknya jedur-jedur keras sekali sampai bergetar rumah. Ada enggak? Suka. Hah? Ada yang suka, bisa enggak suka bising Pak belajarnya ya? Iya. Ada yang suka bising, ada yang suka tidak. Artinya terkumpul semua. Itulah gaya belajar. Tapi ingat, dengan gaya belajar sendiri, jangan mengikuti gaya belajar orang lain. Kamu tidak akan bisa. Ya, lakukan gaya belajar yang kamu bisa lakukan. Tetapi yang paling penting adalah kamu harus rutin belajar. Mau kamu dengar musik yang keras, bisa nyimpan di kepala 2 sampai 5 kata. Itu luar biasa. Melalui HP, kamu mendengarkan musiknya adalah tentang pembelajaran, juga tidak masalah. Yang penting kamu senang. Lakukanlah pembelajaran yang kamu senang. Jangan lakukan pembelajaran yang membosankan menurut Anda. Ini masukan untuk kamu nanti di rumah, bisa dilakukan itu. Oh, saya suka Pak, belajarnya sambil chattingan, bertanya sama teman-teman menjawab, saya lebih ngerti itu. Gitu ya, bisa dicoba. Mencari di blog, baca-baca, saya ngerti di situ. Yang mana yang mudah, lakukanlah semasih Anda mampu. Jangan paksakan mengikuti gaya orang lain belajar. Orang lain belajar duduk tegak, senyap. Ternyata kamu coba begitu, bising sendiri pikirannya. Kenapa? Tidak terbiasa senyap. Jangan ikuti. Kalau ada musik kecil kamu enak belajar, ikuti. Oke? Paham? Oke. Kita lanjut lagi sedikit, baru kita lanjut berdiskusi. Nah, kita perhatikan kodifikasi Weda. Kenapa Bapak tayangkan kodifikasi Weda di depan di layar anak-anak semua? Nah, karena kita mau melihat kedudukan dari kitab Upaweda itu sendiri. Diperhatikan ya, anak-anak baik? Anak baik semua, diperhatikan. Nah, Weda terbagi berapa ini anak-anak? Dua bagian besar. Ini disebut Weda? Ini Smrti. Weda Smrti terbagi berapa? Kitab mantra. Terus kitab Brahmana atau Karmakanda. Terus kitab yang Weda Smrti terbagi berapa? Terbagi 2. Yang pertama Wedanga dan sudah jelas kan strukturnya? Smrti terbagi 3, Smrti terbagi 2. Kitab Upaweda posisinya di mana? Di Weda Smrti. Ya. Di bagian Weda Smrti yang kedua adalah kitab Upaweda. Diperhatikan juga ini bagian-bagiannya. Mantra itu ada yang dikenal dengan catur Weda Samhita. Catur berapa? Catur 4. Ya, 4 himpunan Weda ada di sini. Rig Weda, Sama Weda, Yajur Weda, Atharva. Ini terus Brahmana. Itu ada tiap-tiap mantra mempunyai Brahmananya masing-masing. Tahu Brahmana? Orang suci. Nah, terus Upanishad. Tiap-tiap mantra mempunyai Upanishad. Upanishad itu artinya ada yang menggali khusus tentang belajar dekat dengan guru. Ini Upanishad. Ya, ini disampaikan oleh guru ngaji kalau di dalam bahasa umum. Ini, ya, kalau di agama Hindu setiap hari Minggu kita melaksanakan bersalaman. Ini lagi, ya, belajar yang dilakukan duduk dekat dengan guru atau Upanishad. Letakkan sudah dekat, gitu ya. Nah, terus Vedanta ini ada 6 bagian: Siksa, Vyakarana, Canda, Nirukta, Jyotisa, dan Kalpa. Ini yang akan Anda pelajari nanti di kelas 8. Ini masih kategori fase D. Ya, 8, ya 7, 8, 9. Nih, diperhatikan. Nah, terus Upaweda terdiri dari berapa? Upaweda terdiri dari berapa? Tuh, 7. Yang pertama, terus
7 bagian dari kitab Upaweda. Yang sebentar kalian akan ulas juga mulai dari pengertian tadi yang sudah ditayangkan sampai dengan bagian-bagian kitab Upaweda itu sendiri. Ya. Oke, sebelum kita lanjut ada yang mau bertanya dulu? Silakan. Ada? Ada yang mau tanya dulu? Kalau tidak ada, ini lembar kerjanya yang didiskusikan sama temannya. Kalian isi, Bapak beri waktu kurang lebih 15 menit. Ya, kurang lebih 15 menit. Kalau lebih cepat lebih baik. Nanti kita langsung presentasi. Sambil Bapak cek, karena ada beberapa orang tadi yang sudah aktif sekali, Bapak mau cek sendiri untuk mengisi nilainya. Oke, silakan berdiskusi, berbagi sama temannya sehingga menemukan hasil yang maksimal. Fokus waktunya juga tidak lama lagi.
diskusi, presentasi. Contohnya, kita tahu materi tentang Trisatya. Menerapkan adalah kita di rumah melakukan Trisatya. Oh, tiap pagi, siang, sore itu menerapkan. Oke, kita tahu oh Trisatya menerapkannya adalah ini, ya kan? Trisatya adalah menerapkannya ini. Terus bagaimana penerapannya? Sebagai di anjuran dalam ajaran Weda bahwa kita melakukan Trisatya sembahyang 3 kali. Di mana saja maksudnya? Pagi hari, siang hari, ya, sore. Kita lakukan baik di rumah, ataupun tempat kerja, ataupun di pura. Itu penerapan namanya. Kita melakukan. Nah, contohnya lebih sederhana, dana punya. Tahu dana punya? Kita bersedekah, memberikan sesuatu kepada orang lain secara teori. Terus, bagaimana penerapannya? Kita memberikan bantuan kepada orang yang tidak punya. Apakah itu berupa beras, apakah itu berupa uang, itu adalah penerapan. Oke, paham? Mana? Sudah isi refleksinya? Ketemu ya? Kita kan namanya? Belum? Tuh, susunan perimbawan dia. Dia tadi susunannya ada nomor berapa dia cari. Kayaknya disusun, lihat halamannya ini. Halaman buku kamu lihat, baru kamu buka. Oh, di sini halaman 11 tentang apa? Masih ada belakangnya. Baca-baca. Atau cari. Cari judulnya. Ya, itu lagi. Nah, udah itu.
paling penting dalam ajaran Ayurveda itu apa? Dari bagian-bagian itu apa yang menurut kamu paling penting dulu kamu pelajari? Oh saya mau belajar biasa dulu, alasannya kenapa? Itu loh. Oh saya mau belajar Purana, oh saya begini. Silakan. Kenapa kamu memilih itu? Harus dijelaskan. Ya, sama dengan bukuannya. Bagaimana kamu menerapkan ajaran Ayurveda? Oh saya mau namanya lain. Ya, dari materi Ayurveda, Itihasa, Purana dan seterusnya, kamu menerapkan seperti apa penerapan dalam kehidupan saya? Kalau dalam Itihasa ada ajaran tentang apa, pokok pembimbingan dan sebagainya juga. Nah, sesuai dengan kemampuan kamu berdiskusi, kita kasih masukan sama. Ada masalah? Hah? Katanya sulit. Bagian sebetulnya mana? Jelaskan singkat juga ya. Yang ini. Oke, masih ada 8 menit ya. Tambah 8 menit. Sudah keluar. Baru nanti silakan untuk mempresentasikan. Ya. Kemana? Yang paling penting, pokoknya dari 6 bagian atau dari 7 bagian itu yang mana menurut kamu yang paling penting? Pokoknya oh saya kita Brahmayana, atau saya kita Itihasa secara umum, atau kita Purana. Oh karena Purana adalah ini. Oh Gandharva Weda, oh tentang seni. Bisa pendapat Anda? Seperti apa pendapat Anda tentang bagian-bagian itu? Sehingga mengatakan penting. Oke. Sudah, waktu kita ya terbatas. Dipercepat sedikit, sebisanya saja. Baru ini sampaikan cepat. Bapak mau melihat seperti apa pendapat? Kenapa memilih? Oh ini penting, oh karena ini penting untuk kehidupan saya dan tim saya. Silakan. Seperti apa pentingnya? Karena dia adalah tentang ini, saya mau fokus di sini. Itu sebagai salah satu upaya untuk bahwa oh ini penting. Itu menurut Anda, bukan pendapatnya Pak Guru yang digunakan ya. Nah, silakan berdiskusi yang mana menurut Anda penting. Nah, terus untuk yang bagian B, tidak usah dilanjutkan. Ya tidak apa-apa, tidak usah dilanjutkan. Itu umpamanya. Ini saya memilih
Gak usah dikit. Ini. Dengan cara apa? Pertama, rajin ya, itu cara penerapannya. Yang tadinya sembahyangnya 1 minggu 1 kali, ya kan? Karena abang tidak percaya, akhirnya mulai kebiasaan. Oh, saya percaya kepada Tuhan, saya percaya kepada Sang Yang Widi, sehingga mulai dari saya setiap hari 1 kali. Ini mengawali. Kalau bisa memang 3 kali dalam sehari. Ini nama kelompok. Kelompok 1 di situ terus kelompok. Kelompok 1 di situ. Kelompok 2. Sudah selesai? Sudah? Oke? Ya, lebih sedikit penerapannya. Kan saja. Saya akan rajin apa gitu. Kita terapkan. Salah satu saya ambil. Soalnya dengan apa suka menolong orang lain dan lain sebagainya, melakukan dalam dunia itu kan boleh kamu beli sesuai dengan pemahaman kamu yang ada di sekitar lingkungan di rumah seperti apa. Ya, oke. Karena sudah, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan dulu. Harus 1 orang mewakili membahas. Ya, silakan. Ya, silakan. Lebih cepat. Nanti kelompok 2 bisa memberikan tanggapan. Oh, presentasinya bagus, penyampaiannya bagus, atau dan lain sebagainya. Oke, silakan. Mau bertanya juga silakan. Salam pembuka dan salam. Oke, silakan, silakan. Nah, langsung saja jawabannya. Dari hasil diskusi kelompok, pertanyaan kali ini. Kehidupan sehari-hari. Bagaimana kamu akan menerapkan pengetahuan tentang pola dalam kehidupan
zaman atau zaman dahulu kala. Kitab Gandharva Veda adalah salah satu bagian dari kitab Rupa Veda. Gandharva Veda adalah cabang Veda yang menguraikan ilmu seni dan budaya. Kitab Ayurveda salah satu cabang Veda yang berisi tentang ilmu kesehatan atau ilmu kedokteran. Kitab Itiasa adalah salah satu bagian dari kitab Rupa Veda. Kata Itiasa dapat diuraikan menjadi 3 kata, yaitu dari kata iti, ha, dan sa. Kata Itiasa mengandung arti sesungguhnya kejadian itu begitu nyata. Setelah mempelajari materi tentang Rupa Veda, apa yang menurutku paling penting dari ajaran ini? Yang paling penting kita Gandharva Veda karena berpikirlah yang paling utama dan rasa kebudayaan dan toleransi. Bagaimana kamu akan menerapkan Gandharva Veda dan kehidupan? Percaya dengan adanya agama susila. Om Santi Santi. Oke, sekarang kelompok 1 silakan wakili teman-teman untuk memberi tanggapan bagaimana hasil presentasi yang disampaikan oleh kelompok 2. Silakan. Karena siapa tahu yang menyampaikan, Pak, presentasinya tadi masih kurang bagus atau mungkin sudah bagus, sudah jelas menurut saya yang saya dengar, gitu ya. Sampaikan apa yang kamu dengarkan. Oke, silakan. Sudah bagus namun kurang jelas, itu pendapat temannya. Artinya presentasinya itu dari penyampaian sebenarnya materi, isi dari materinya bagus. Cuman ketika kita tampil masih perlu perbaiki dari pengucapan. Gugup. Oke, nggak apa-apa, yang namanya belajar ya. Itu sudah luar biasa. Oke, sekali lagi tepuk tangan. Oke, sebelum lanjut ada yang mau bertanya dulu? Oke, untuk tambahan lagi, Bapak punya sedikit kuis, ya, untuk lebih memantapkan pemahaman Anda semua terkait dengan pembelajaran Rupa Veda kita hari ini. Jadi setiap kelompok sekarang yang mewakili maju untuk menunjukkan jawabannya. Masing-masing nanti ya. Setiap kelompok bergantian maju untuk memberikan jawaban.
Iya, benar lagi. Oke, silakan kelompok 1. Iya, benar lagi. Oke, kemenangan. Oke, lanjut. Kelompok 2. Ayo. Iya, benar. Oke, kelompok 1. Mana? Iya, benar lagi. Kemenangan. Oke, silakan kelompok 2. Oke, benar. Oke, lagi 2 soal ini ya. Yuk. Oke, benar lagi. Oke, silakan berikut. Silakan. Oke, benar. Oke, ini soal terakhir. Silakan. Nomor 1. Ayo, lagi 1 soal. Ayo, lulus, ayo. Ayo, silakan berikut. Ayo. Oke, kita jalan saja. Oke, maju dulu. Nah, boleh ya. Baik. Nah, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Ayo silakan beri kesimpulan materi kita hari ini, atau ada yang sebelumnya mau bertanya bisa simpulkan bahwa materi kita adalah hari ini tentang ini yang sudah kalian jelaskan, kalian paparkan seperti apa pemahaman Anda. Bisa kalian ulas secara singkat saja, secara umum pemahaman kamu tentang beda seperti apa? Materi yang saya dapatkan hari ini tentang beda adalah saya sangat paham tentang ajaran tentang Ukaweda dan bagian-bagian Ukaweda sebagai
Silakan beri kesimpulan singkatnya dulu. Nah, sebelum Bapak beri kesimpulan umum, silakan. Berikan kesimpulan pemahaman kamu. Ya, Pak. Ayo. Oh, ini ada lagi dan sebagainya. Silakan. Silakan. Tidak usah terlalu banyak. Menurut Anda seperti apa? Ayo, silakan. Silakan, Kadek. Jadi, sampaikan saja apa yang kamu pahami secara ringkas. Namanya sudah mengatakan bahwa dia paham sedikit tentang ajaran UPWD itu sendiri, termasuk ada sebagian bagian-bagian yang masih belum dipahami dan masih perlu dia pelajari lebih dalam. Silakan. Apa yang kamu pahami? Oh, saya paham UPWD itu terbagi dari sekian dan sekian sebagainya. Bisa? Oke, bisa. Tambahkan lagi sedikit saja. Oke, ayo. Tuh, Bapak yakin kamu bisa. Oke, ini silakan. Ayo boleh pemahaman. Kira-kira apa dulu? Silakan kasih feedback tadi, kasih pemahaman ya. Oh, ini seperti ini. Kasih pemahamannya ini. Oke, waktu ya. Terus pas titik. Waktu kita sudah jalan habis. Tidak usah terlalu banyak ya. Cuma beberapa kata juga tidak apa-apa, memberi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini seperti apa. Ya, ayo silakan ayo. Bapak ingin dengar suaranya yang merdu. Hari ini sudah tampil, tadi Andi sudah tampil. Sekarang ayo yang mau keluarkan suara merdu. Ayo silakan. Dikit saja yang kamu tahu. Oke. Silakan. Sudah dipercepat. Silakan. Bisa berdiri berdiri. Oke, good. Dua bagian besar, Weda Suruti dan Weda Smriti. Weda Suruti terdiri dari 3 bagian besar: mantra, brahmana, upanishad. Dan sementara Weda Smriti terbagi menjadi 2, Vedanga dan Upaweda. Nah, fokus materi kita hari ini sebenarnya tentang Upaweda itu sendiri. Maka kedudukan yang disampaikan tadi, Upaweda itu adalah berkedudukan merupakan bagian-bagian dari Weda, yakni Weda Smriti, Weda yang ditulis berdasarkan ingatan dari para maharishi. Di mana Upaweda terdiri dari 6 bagian, ya, 7 ya, 7 bagian. Di terakhir itu adalah kitab agama, mulai dari kitab Itihasa, Purana, Ayurveda, Arta Sastra, Ganarwa, ya, Kama Sastra dan kitab agama. Kitab agama ini terkait dengan upacara-upacara keagamaan. Oke, paham? Ya, paham. Nanti kita akan lebih eksplor lagi. Nanti akan ada tugas Anda di rumah, ya, untuk lebih memperdalam lagi. Oh, ternyata ajaran Upaweda seperti ini. Nanti tugasnya masing-masing kelompok membuat di rumah dan di-store pada saat pertemuan berikut. Ya. Nah, sebelum itu ini perlu kita pahami juga untuk pembelajaran berikut. Nah, ini kita akan
akan membahas tentang contoh-contoh dari bagian upaweda. Tadi kita sudah membahas tentang bagian-bagiannya, menjelaskannya. Nah, contohnya apa? Itihasa terbagi dua, Ramayana dan Mahabharata. Nanti kita akan ulas contohnya. Oh, contoh kita Ramayana, ceritanya seperti apa cerita dari pertama kanda sampai yang ketujuh kanda. Kita akan berbicara tentang contoh. Perilaku apa saja yang kita dapat dari sana. Nanti kita akan bahas lagi. Oke, paham ya? Nah, untuk tugas Anda di rumah, jadi ini tugas ya. Tugas ini dilakukan dengan gaya kalian. Kan tadi ada yang suka gaya bass, gaya yang kunci. Ini sebagai gaya-gaya belajar. Tugasnya nanti untuk lebih memperdalam atau mengeksplor materi itu lebih jauh terkait dengan upaweda dan bagian-bagiannya, terutama upaweda itu sendiri dari bagiannya. Nah, kalian di rumah silahkan mencari materi bersumber dari manapun, apakah dari YouTube, boleh dari internet, dari berupa Google, atau mungkin website yang kalian pahami, dan kalian buat suatu ulasan bersama kelompoknya, ya, ulasan itu terdiri mungkin dari beberapa karakter. Boleh kalian buat dalam bentuk apapun. Apakah kalian mau bentuk dalam bentuk PowerPoint yang seperti Bapak tayangkan? Apakah tugasnya Anda bentuk dalam kamu bercerita dalam video? Boleh saja. Kamu merekam suara juga boleh. Kamu mau buat di kertas HPS, kamu tulis dengan cantik dan indah, disertai dengan nama kelompok yang bekerja sama juga boleh. Kalian boleh memilih yang mana saja yang bisa kalian lakukan. Oke, untuk tugas itu boleh aja. Boleh yang video, boleh audio, boleh yang mana? Boleh kamu buat poster, boleh. Iya, boleh buat ini slide presentasi namanya. Ya, boleh buat seperti ini. Boleh buat poster 1 lembar. Boleh membuat kalau di rumah HP kalian bisa menggunakan Canva, bisa belajar melalui Canva. Oh, saya buat poster, boleh. Silakan. Yang mana kamu bisa? Jadi tidak dibatasi. Oh, saya mau model yang jungkir balik, model mana? Yang penting pemahaman kamu tentang bagian-bagian upaweda dan upaweda itu sendiri bagus. Paham? Ada yang bertanyakan dulu? Nggak paham? Oke, Bapak ulangi. Kamu cari materi tentang bagian-bagian upaweda. Yang tadi uraikan. Kamu nanti buat rangkuman. Oh, saya dapatnya ini dari situs ini, tuliskan. Oh, saya dapat di surat kabar, tuliskan. Oh, tentang politik ini. Dan tulis, buat model clipping juga boleh. Seperti itu, nah, cari internet, cari gambar, cari tulisan. Kamu mau buat print, mau kirimkan Pak Guru berupa begini aja dikirim biar enggak menggunakan kertas lagi boleh. Oh, saya buat di kertas buku tulisnya dengan cantik, dengan nama. Kamu tulis upaweda itu menurut ini seperti ini, ya boleh. Dari Google, dari YouTube juga boleh. Oh, yang punya YouTube adalah namanya si Komang Sujana, gitu ya. Oh, dia menulis bahwa pengertian upaweda adalah seperti ini. Bagian-bagian upaweda adalah seperti ini rincinya. Contohnya begini, boleh. Masih belum paham? Agak ngerti. Oke, nanti kerjasama ya. Boleh sambil jalan kita chat. Menggunakan chat kelas, ya, kelasnya boleh bertanya, nanti Bapak akan jelaskan, Bapak kirimkan contoh video. Paham? Oke, kalau sudah paham, jadi itu sudah untuk berikut ya. Jadi masih ada yang mau bertanya dulu? Jelas? Sangat jelas? Oke. Nah, kalau anak-anak sekalian sudah merasa sangat jelas dan ini waktu sudah lewat juga, Bapak sudah mengucapkan terima kasih atas partisipasi yang sangat luar biasa untuk anak-anak semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, selamat, dan kita untuk anak-anakku semoga ke depan jauh lebih baik dan lebih sukses. Jadi untuk pertemuan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Kita akan bertemu minggu depan dan ingat untuk tugas diselesaikan minggu depan harus sudah terkumpul. Ya, siap? Oke, kalau sudah silakan kita tutup, berdoa dulu baru tutup. Tutup ya Pak biasa.
Santi, Santi, Santi. Oke, terima kasih.